Kira-kira kalau ke Bandung, destinasi apa sih yang akan hidden gem di sana? Rute ini tuh masih jarang banget orang tahu. Kalian bisa ngeliat di sekitarnya lagi. Halo teman-teman semua, welcome back to Bumi dan Langkah. Selamat datang di episode perdana kali ini pada edisi Jawa Barat. Kali ini aku akan membahas salah satu kota utama yang menjadi destinasi populer di kalangan warga-wargi Indonesia maupun turis mancanegara. Siapa yang tahu? Let's go! Oke, Bandung adalah salah satu ibu kota provinsi di Jawa Barat. Bandung ini merupakan salah satu kota yang cukup diminati oleh banyak pengunjung dari warga-wargi Indonesia, pemuda-mudi, ibu, bapak-bapak, sampai Bandung ini sangat friendly di kalangan berbagai usia. Karena di sana kita bisa nemuin banyak banget wisata, terutama wisata modern, tradisional, suasana pegunungan, suasana desa maupun perkotaan. Jadi Bandung sangat cocok sekali untuk kita-kita yang membutuhkan short escape, terutama ingin lari dari suasana padatnya kota besar. So stop playing, take your paper and pen, let's go, sini gue bayangin. Part yang pertama kita akan masuk ke destinasi dan juga rute. Banyak yang udah tahu kalau Bandung ini salah satu kota yang integrasinya sangat mudah, terutama dari Jabodetabek, mudah sekali untuk mencapai Bandung. Tapi di sini aku akan ngebahas gimana caranya menuju Bandung dengan cara yang hidden gem. Cara ini aku ambil berdasarkan pengalaman pribadi aku yang menuju Bandung dari kota Bogor. Biasanya aku nyubuh dari Bogor untuk pergi ke Bandung dengan cara yang anti mainstream ini. Aku akan melewati puncak seperti biasanya, terus kemudian Cianjur. Tapi di Cianjur aku akan melipir ke selatan, jadi aku nggak lewat Padalarang tuh. Rute ini tuh masih jarang banget orang tahu. Jadi setelah aku ke selatan, aku akan nemu daerah namanya Cidaun, terus kemudian sampai Cidaun ke selatan dan naik lagi ke atas. Nanti baru kalian ketemu namanya Naringgul. Naringgul baru kalian nanti akan masuk ke kota Bandung melalui jalur Ciwidey. Nah, kenapa sih aku saranin lewat jalur ini? Karena selama perjalanan melewati Naringgul, kalian akan disuguhi pemandangan sawah yang sangat luas dan dimana di sana itu banyak sekali air terjun. Jadi bisa dibilang di sana itu seperti Curug Seribu mungkin ya, karena curugnya itu banyak banget menghiasi pemandangan di sekitar perjalanan kita. Jadi ada sawah-sawah, terus kemudian di sininya tuh kalian bisa ngeliat di sekitarnya lagi ada curug atau air terjun yang secara alami. Kalian bisa berhenti sejenak di sana. Kalian bisa foto-foto dan enjoying jalur di Naringgul. Setelah itu kalian bisa masuk Bandung lewat jalur Ciwidey. Jalur ini relatif lama, buat kalian yang gak terlalu suka road trip, mungkin ini akan melelahkan. Tapi buat aku atau kalian yang pecinta road trip, supaya ngerasain bahwa aku maunya short escape ke Bandung dengan cara yang berbeda nih, kalian bisa banget untuk coba ke Bandung via Naringgul. Oke, tidak panjang soal rute, aku akan membahas ke part berikutnya, yaitu itinerary hidden gem. Karena buat kalian mungkin yang udah nggak asing lagi sama kota Bandung, pastinya pengen dong destinasi yang hidden gem aja yang bakal aku spill. Dan di sini aku bakal spill kira-kira kalau ke Bandung, destinasi apa sih yang akan hidden gem di sana. Pertama, aku akan merekomendasiin kalian untuk ngecamp di Gunung Putri atau cuma sekedar trekking santai tipis-tipis untuk enjoy sunrise maupun sunset. Gunung Putri ini lokasinya ada di sekitar Lembang. Jadi kalau kalian mau ke sana, kalian bisa menuju Bandung di sebelah utara. Di sini kalian bisa nemuin spot yang benar-benar masih jarang orang tahu, karena biasanya kan orang kalau ke Lembang ya notabene cuma ke rumah sosis atau pabrik tahu dan lain sebagainya. Tapi kalian di sini bisa enjoying Bandung dengan another side gitu di Gunung Putri ini. Dalam kalian bisa camp di sini, bisa lihat city light dan juga gunung-gunung yang mengelilingi kota Bandung. Oke, selanjutnya aku akan merekomendasiin kalian untuk nge-trek di Sunan Ibu. Sunan Ibu ini adalah salah satu puncak atau trekking tipis-tipis di kawasan Bandung bagian selatan. Jadi ini tepatnya di sekitar Ciwidey yang cukuplah untuk menjadi short escape kalian kalau misalkan kalian cuma punya waktu sedikit tapi kalian pengen banget vibes mendaki. Kalian bisa banget mengunjungi Sunan Ibu. Di sini kalian bisa lihat sunrise point. Dan kalau kalian beruntung, kalian juga bisa nikmatin lautan awan di sini. Dan ini tuh gak terlalu panjang jalur trekkingnya. Ini tidak sampai membutuhkan sejam, 2 jam, 3 jam. Ini cukup membutuhkan waktu trekking yang singkat. Jadi cocok untuk kalian para pemula. Tapi sepemula-pemulanya gunung, kalian tetap harus waspada dan persiapkan
basic safety semacam jas hujan, sepatu yang cocok, dan juga pakaian-pakaian yang sekiranya cocok untuk dipakai trekking. Selanjutnya, yang ketiga, aku akan rekomendasiin kalian untuk pergi ke Upas Hill. Upas Hill ini ada di kawasan Lembang juga, jadi masih di utara. Upas Hill ini apa sih kak? Upas Hill ini tuh adalah salah satu trekking, short trekking juga, yang dimana kalian bisa menikmati puncak dari Gunung Tangkuban Parahu. Nah di sana kalian juga bisa tuh namanya enjoying trekking tipis-tipis. Kalau kalian sama pengen naik gunung tapi gak pengen capek dan emang punya waktu singkat, kalian bisa banget untuk pergi ke Upas Hill. Di sini kalian juga bisa menikmati pemandangan layaknya di puncak pada umumnya. Dan selanjutnya aku akan rekomendasiin kalian untuk pergi ke Gunung Pangradinan. Kalau dari tadi aku udah nge-spill trekking tipis-tipis rektok, kalinya aku akan ngasih ke kalian gunung yang bisa kalian campingin atau bisa juga kalian tektokin. Gunung ini Gunung Pangradinan terletak di Cicalengka, artinya sebelah barat bagian Bandung. Di sana kalian bisa banget trekking minimal tapi view maksimal. Puncaknya gak banyak, jadi puncaknya tuh gak luas guys. Puncaknya tuh sedikit. Jadi aku rekomendasiin kalian di sana kalau bisa jangan weekend, karena kalian akan berebut tempat untuk mendirikan tenda. Tapi di sana orang-orang bilang kayaknya Gunung Pangradinan ini adalah merbabunya Jawa Barat, karena kalian bisa lihat sabana hijau di sini dan juga lautan awan, sunrise, sunset lengkap seperti pemandangan di puncak gunung pada umumnya. Jadi aku rekomendasiin tempat-tempat tadi ke kalian itu adalah tempat-tempat hidden gem di Bandung yang mungkin kalian belum pernah coba. Dan untuk kuliner dan segala lain aku gak mau rekomendasi karena kalian pasti udah sering banget hunting dan nemuin di TikTok. Tapi di sini adalah channel khusus untuk hidden gem spot. Jadi coba kalian kunjungin supaya kalian tahu another spot, another side of Bandung. Oke, itu the next part budgeting. Ngasih tahu bahwa sebenarnya budget secara realistis ke Bandung itu tidak memakan biaya yang murah gitu. Karena kita tahu Bandung merupakan salah satu kota yang antara utara, selatan, timur, baratnya belum sangat terintegrasi seperti di kota-kota lain. Contohnya Jakarta yang punya KRL dari utara, selatan, timur, barat. Tapi Bandung punya kereta lokal untuk sampai ke sana, tapi aku bilang mungkin untuk wisata-wisata yang tadi aku kasih tahu, kereta-kereta tersebut tidak bisa menjangkau. Jadi paling solusinya kalian harus menyewa mobil ataupun motor. Kalau kalian gak mau capek, mungkin kalian bisa rental mobil. Syukur-syukur kalau kalian bisa nyupir, mungkin kalian gak perlu sewa driver. Tapi kalau kalian belum bisa nyupir atau mengendarai mobil, mungkin kalian harus menyewa driver, dan itu akan lebih murah kalau kalian bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kalau untuk solo traveling mungkin agak pricey gitu ya. Dan untuk penginapan juga di Bandung kita perlu ekstra menyaring untuk kira-kira bisa cari budget yang semalamnya itu sekitar 300.000 paling mahal. Karena di Bandung seperti kita ketahui, Bandung adalah salah satu kota terpopuler ya, salah satu kota yang kunjungan sejajar dengan Yogyakarta dan lain sebagainya. Maka di Bandung juga hotelnya lumayan pricey. Tapi kalau misalkan kalian mau mengunjungi destinasi-destinasi yang tadi aku kasih tahu, mungkin itu jatuhnya bisa murah, paling cuma kena mahal di kendaraan. Karena camping tersebut kalau kalian punya tenda, apalagi itu bakal gratis. Paling kalian cuma bayar simaksi, di Pangradinan itu cuma sekitar Rp20.000 per orang. Dan mungkin di tempat lain, seperti di Upas Hill, terus di Sunan Ibu, mungkin kalian juga harus menyiapkan untuk simaksi ya sekitar 20-25.000. Jadi untuk itu semua kalian bisa siapin dari rumah. Mungkin kalau untuk budget dari destinasi-destinasi ya aku sebutin tadi, mungkin kalian cukup nyiapin sekitar 1 juta lah per orang. Hanya untuk tempat-tempat itu. Kalau misalkan kalian mau nambah untuk kayak aku mau nginep di resort yang eksotis dong, mau nongkrong di kota dan lain sebagainya, itu balik lagi ke budget kalian. Dan itu semua tentang Bandung. Kalau kalian punya tempat atau spot another hidden gem lagi yang mau kalian bagi ke kawan-kawan Bumi dan Langkah, boleh drop di komentar YouTube supaya teman-teman kita bisa tahu. Jangan lupa subscribe karena aku udah gak sabar buat ketemu kalian di episode berikutnya di Bumi dan Langkah edisi Jawa Barat. So, bye-bye!